Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat berjumpa kembali bersama saya Tatang Ciwidey dalam acara Serba-Serbi Informasi. Kali ini saya akan menginformasikan perihal misteri sebuah warung yang selalu ramai dikunjungi orang walaupun tempatnya tidak besar, tidak begitu komplit, namun orang-orang pada betah untuk belanja dan tinggal di sini. Apa rahasianya? Mari kita ikuti video berikutnya. Sebelum kita membahas ke masalah warung, kita lihat lingkungan yang ada di sini dulu. Warung terletak di RT 5 di bagian belakang Kelurahan Sukomiskin yang memang letaknya begitu bagus ya. Kompleknya begitu sepi, jalannya besar, bersih, dan rumahnya juga cenderung karena ini kapling besar-besar. Sementara rumah yang kecil-kecil berada di belakang rumahnya yang punya warung. Karena itu kompleknya komplek Posgiro, jadi tipe rumah 21-nya sangat banyak. Dan rumahnya lebih banyak yang menengah ke bawah. Sementara di lingkungan ini, lingkungan kapling yang tanahnya 500 sampai 1000 meter. Warung ini berada di bawah pohon mangga yang ya tidak begitu bagus juga. Namun setelah dibangun, entah kenapa semua orang paling suka untuk tinggal di sini. Menongkrong di sini sambil minum atau makan jajanan warung hampir setiap hari. Rata-rata penghasilan di sini bisa mencapai 500.000 per hari dengan seperti ini. Jadi warung ini dapat kita lihat, ini juga orang yang lewat pada dudukan di sini, pada nongkrong, ada juga yang langganan. Dan setelah saya diskusi dengan pemilik warung, ternyata ini adalah warung khusus untuk pakole. Setelah saya tanya apa itu pakole, ternyata tersebut singkatan dari Paguyuban Kolot Letoy. Karena kebetulan warung ini berada di lingkungan komplek yang hampir 95% penghuninya atau warganya sudah pensiun semua. Jadi sangat sering sekali warung ini yang lewat mampir, minum, makan bala-bala atau jajanan warung. Setelah itu singgah sebentar dan pergi. Selalu datang dan pergi. Dan hampir setiap hari ada aja yang duduk-duduk diskusi dengan pemilik warung. Kebetulan dia punya bengkel sepeda juga. Jadi cukup nikmat. Dan saya mencoba tadi untuk bermain ke sini. Ternyata begitu enak juga ya. Santai gitu, rileks. Bisa ketemu ya tetangga yang pada duduk di sini. Warungnya juga lengkap untuk kelas ya biasalah anak-anak atau kita. Sederhana namun lengkap dalam ukuran kita. Lagunya juga musik, kadang-kadang musiknya musik dari radio ya mengesankan sekali. Dan ini suasana di dalam warung, ini di depan warung ada Pak RT, sekretaris RT. Pada kumpul setiap hari hampir berjam-jam di sini hanya untuk melepas penat barangkali sambil minum kopi dan makanan. Akhirnya timbulnya warungnya menjadi ramai. Selanjutnya itu sebelah kanan adalah komplek ya. Komplek kaplingan besar-besar. Jadi jalannya juga bagus sehingga suasana tidak begitu kumuh sampai ramai ya. Cuma warung inilah satu-satunya di tengah kebun di bawah pohon mangga yang menjadi perhatian semua warga yang berpenduduk sekitar 400 kakak di sini, lebih sampai 500 kakak ya. Nah, ini ada jalan akses dari pintu gerbang depan, lurus sekali dari sana, jalan raya Cisaranten ke sana ya, Purbasari. Nah, ini kan jalannya masuk ke sini, baru ke kiri, lurus ke sana, muter ke komplek dan keluar lagi. Kalau yang ke kanan masuk ke dalam komplek Posgiro. Nah, posisi warung ini strategis sekali. Dia berada di tengah lapangan, tanah yang kosong, di bawah pohon yang rindang, sehingga daya tariknya untuk orang mampir singgah berteduh, mendinginkan suasana,
dalam keadaan sepoi-sepoi angin sambil minum kopi dan minum bala-bala. Akhirnya kegiatan ini menjadi rutin dan tanpa disadari ternyata bisa menghasilkan pundi-pundi yang cukup lumayan. Saya tanya ke yang punya kantin ini atau punya warung ini berapa rata-rata per hari. Ya sekitar 400 sampai 500 ribu per hari. Cukup lumayan juga kalau di daerah seperti ini. Nah, yang suaminya yang punya warung juga sambil santai dia juga sekalian buka bengkel sepeda di sebelahnya sehingga menambah keramaian orang-orang untuk singgah di sini. Nah, itu barang-barangnya udah pada habis semua. Ini jam 9 pagi saya ke sini dan melihat jajanan warungnya sudah banyak yang habis. Jadi begitulah, setelah saya tanya apa resepnya warung kok bisa rame begini, apakah punya ilmu, punya apa? Yang punya warung hanya ketawa. Ilmu apa ya? Ilmu mau saja. Jadi teman-teman lebih cenderung suka di sini. Dan kebetulan Pak Haris ini adalah suatu sosok yang humble dan selalu bodor. Selalu ngabodor, selalu bikin senyum, ketawa orang. Nah ini tadi saya wawancara, namun karena bermasalah di masalah headsetnya, earphone-nya sehingga tidak keluar suaranya. Ya mohon maaf kepada rekan-rekan, mungkin untuk selanjutnya nanti akan saya coba direview kembali. Jadi begitulah keunikan kemistrian warung ini, ada di tempat yang sepi seperti ini, tapi ada di tengah-tengah komplek, namun tidak terasa tamu tidak pernah berhenti. Warung dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Tamu selalu berdatangan ke sini, ada yang ngobrol sambil ngopi, ada yang makan camilan, jajanan pasar, ada yang pesan supermie dan sebagainya. Yang tukang Grab juga sering duduk di sini sambil menunggu penumpang gitu ya. Nah ini Pak RT sebenarnya tadi ngasih kesaksian apa sesungguhnya yang menjadi misteri warung ini menjadi ramai. Mungkin salah satu yang disampaikan adalah ini tempat berkumpulnya bapak-bapak para pensiunan yang bebas dari kepentingan apapun. Jadi di sini rileks, siapapun bisa, dari level manapun tidak ada pensekatan atau pembedaan. Namun sarannya satu, tolong dijaga masalah prokes, jaga jarak, pakai masker, sehingga tetap sama-sama aman. Begitu pesan dari Pak Sekretaris RT ini. Jadi ada 5 hal yang harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Perihal misteri sebuah warung yang selalu ramai dikunjungi orang, padahal warungnya tidak begitu besar, tidak begitu komplit, tidak begitu bagus. Tapi kenapa orang-orang senang sekali dan suka duduk-duduk sambil minum kopi, minum teh, makan jajanan pasar, makan Indomie dan sebagainya di sini. Bahkan para tukang jualan pun sering singgah di sini hanya untuk mencicipi kopi atau makan di sini. Entahlah, daya tariknya cukup bagus. Ya mudah-mudahan saya berharap warung ini tetap abadi dan menjadikan pusat tempat pertemuan kelompok pensiunan letoy, Pak Kolek. Jadi paguyuban kolot letoy itu kumpul di sini sehingga menjadi enjoy, happy dan tetap semangat dan sehat. Saya kira itu. Jadi mohon maaf Pak Haris. Nah ini sebagai pemiliknya yang sebenarnya lucu gitu ya. Dia menyampaikan pesannya. Tapi nanti pada episode yang lain insya Allah akan saya coba review kembali. Seperti apa sih kebiasaannya Pak Haris. Sampai di mana-mana dia selalu dicari dan dikejar orang untuk mendengar celotehannya yang lucu dan bikin ngakak. Demikianlah cerita seputar warung misterius yang banyak sekali pengunjungnya walaupun ada di daerah sepi. Mungkin suatu saat untuk lebih meyakinkan kepada rekan-rekan, silahkan mampir ke warung tersebut atau hanya sekedar lewat,
nanti akan dirasakan auranya seperti apa. Dan memang minum sama makan di sini walaupun sederhana tapi rasanya cukup nikmat sekali. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi dan informasi juga buat rekan-rekan. Di samping itu, informasi ini adalah terusan dari video kegiatan setelah Purna Bakti. Selain punya kos-kosan, juga punya warung seperti ini atau hal yang lainnya bisa dilakukan oleh rekan-rekan semua jika mau. Demikian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.